Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis data kategorik dengan judul Analisis Hubungan Tingkat Pemahaman Materi dengan Tingkat Depresi pada Mahasiswa UNAIR selama perkuliahan daring. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Sylvia Hani Ayubi dengan NIM 022, yang kedua ada Sakina Priandi dengan NIM 028, yang ketiga ada Octavia Nainggolan dengan NIM 051, dan yang terakhir ada Alvito Aryo Pangestu dengan NIM 055. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai bab 2 tinjauan pustaka dan bab 3 metodologi penelitian. Baik, untuk bab 2 pertama kali ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ya, PJJ ini sebelumnya secara global berdasarkan UNESCO ya, pada hingga tanggal 13 April 2020 itu sebanyak 191 negara telah menerapkan penutupan nasional karena pandemi COVID-19 yang akhirnya berdampak pada 91,3% dari populasi siswa di seluruh dunia. Nah, sejak 4 Maret 2020, UNESCO telah menyarankan untuk penggunaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk membuka dan pembukaan platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah dan guru untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh dan membatasi gangguan pendidikan. Ya, berdasarkan imbauan UNESCO tadi, Kementerian Pendidikan Indonesia sendiri langsung bergerak untuk melaksanakan apa yang diberitahukan UNESCO tadi ya. Ya, ini berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Ya, ini terdapat 4 ketentuan. Yang pertama, belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa membebani siswa. Yang kedua, belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup untuk mengenai COVID-19. Yang ketiga, tentang aktivitas dan tugas pembelajaran masing-masing. Yang keempat, bukti atau produk aktivitas belajar diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Yang kedua, kita ada rumput ilmu pengetahuan. Ya, kini kita akan membahas tentang pengertian rumput ilmu pengetahuan sendiri itu apa dan jenis-jenisnya. Ya, rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu, pengetahuan dan teknologi yang disusun secara sistematis. Ya, ini berdasarkan Permendikbud ya, nomor 124 tahun 2014 tentang rumpun, pohon, cabang, dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembentukan lembaga akreditasi mandiri. Ya, berdasarkan Permendikbud itu juga, rumput ilmu pengetahuan itu terdiri dari 6, yaitu ada rumpun agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan. Karena kali ini kita menggunakan ilmu alam dengan sosial humaniora ya. Untuk ilmu alam sendiri, rumpun ilmu alam itu merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia. Dan humaniora sendiri itu merupakan rumpun ilmu yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia. Dan yang terakhir, humaniora merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena masyarakat. Ya, bahasan yang ketiga tentang tingkat pemahaman. Ya, tingkat pemahaman sendiri ini adalah seberapa besar kemampuan seseorang untuk memahami arti atau konsep, situasi, dan fakta yang diketahuinya, yang kemudian disajikan ke dalam bentuk lain secara sistematis. Ya, ini menurut Purwanto ya. Nah, berdasarkan ini, itu ada namanya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini dibuat oleh Bloom pada tahun 1956, yang merupakan seperangkat 3 model hierarki yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran pendidikan ke dalam tingkat kompleksivitas dan kekhususan. Nah, ketiga model tersebut mencakup tujuan pembelajaran, yaitu dalam 3 ranah. Yang pertama, kognitif, afektif, dan sensorik. Ya, ranah afektif ini menggambarkan cara seseorang bereaksi secara emosional dan kemampuan mereka untuk merasakan sakit atau kegembiraan terhadap makhluk lain ya. Nah, kemudian untuk ranah sensorik atau psikomotorik ya, ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk memanipulasi alat atau instrumen secara fisik.
2.4 Depresi. Depresi adalah keadaan suasana hati yang rendah dan keengganan untuk melakukan aktivitas. Depresi dapat memengaruhi pikiran, perilaku, motivasi, perasaan, dan kesejahteraan orang. Gejala yang mungkin ditekan depresi adalah kesedihan, kesulitan dalam berpikir dan konsentrasi, serta peningkatan atau penurunan yang signifikan dalam nafsu makan atau waktu tidur. Orang yang mengalami depresi mungkin memiliki perasaan kecewa, putus asa, dan terkadang memiliki pikiran untuk bunuh diri. Gejala tersebut dapat ada dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Gejala ini dari depresi adalah anhedonia, yaitu suatu gejala yang mengacu pada hilangnya minat atau perasaan senang dalam aktivitas tertentu yang biasanya membawa kegembiraan bagi orang-orang. Depresi sendiri merupakan penyakit mental yang menjadi penyebab utama dari penyakit-penyakit lainnya. Konsekuensinya dapat menyebabkan beban yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, yang meliputi resiko demensia yang lebih tinggi, kematian dini yang timbul dari gangguan fisik, dan depresi pada ibu yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, menurut sekitar 76% hingga 85% orang yang depresi di negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak mendapatkan perawatan. Nah, hambatan pengobatan meliputi yang tidak akurat, kurangnya penyedia layanan kesehatan yang terlatih, stigma sosial, dan kurangnya sumber daya. Pengukuran depresi sebagai gangguan emosional termasuk tetapi tidak terbatas pada BGP Inventory 11 dan 9 butir pertanyaan pada skala depresi pasien Health Questionnaire. Nah, kedua pengukuran ini merupakan tes psikologis yang menanyakan pertanyaan pribadi penderita dan sebagian besar digunakan untuk mengukur tingkat keparahan depresi. Sedangkan Depression Inventory RBDI adalah skala laporan mandiri yang membantu terapis mengidentifikasi pola gejala depresi dan memantau pemulihan. Respon pada skala ini dapat didiskusikan dalam terapi merancang intervensi untuk gejala depresi yang paling parah. Nah, ukuran lain mengukur suasana hati yang tertekan yaitu IWP. IWP Multi Affect Indicator. IWP adalah tes psikologi yang mengindikasi berbagai emosi seperti antusiasme dan depresi dan mencari tahu derajat emosi yang dirasakan penderita selama seminggu terakhir. Nah, ukuran yang lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keparahan depresi yaitu Hamilton Depression Rating Scale atau HAM-D yang secara umum disertai dengan 17 butir pertanyaan. 2.4.1 Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D). Hamilton Rating Scale for Depression atau yang dikenal dengan HMD yang dapat disingkat dengan HMD yaitu kuesioner beberapa item yang digunakan untuk memberikan indikasi depresi sebagai panduan untuk mengevaluasi pemulihan. Kuesioner ini dirancang untuk orang dewasa dan digunakan untuk menilai tingkat keparahan depresi mereka dengan menyelidiki suasana hati, perasaan bersalah, ide bunuh diri, insomnia, agitasi atau keterbelakangan, kecemasan, penurunan berat badan, dan gejala somatik. Penggunaan HAM dalam praktik klinis karena skala tersebut lebih menekankan insomnia daripada pada perusahaan putus asa atau pikiran yang merusak diri sendiri, kognisi dan tindakan bunuh diri. Hamilton menyatakan bahwa skalanya tidak digunakan sebagai instrumen diagnostik. Yang versi aslinya terdapat 17 pertanyaan, tetapi 4 pertanyaan lain tidak ditambahkan ke skor total, melainkan digunakan untuk memberikan informasi klinis tambahan. Setiap pertanyaan dalam kuesioner ini diberi skor pada skala 3 atau 5, dan skor total dibandingkan dengan deskriptor yang sesuai. Waktu penilaian sekitar 20 menit. Nah, berikut merupakan interpretasi skor total yang didapatkan dari 17 butir pertanyaan pada HAM-D. Yang pertama, total skor kurang dari 7, yang menandakan tidak ada gejala depresi. Total skor 8-13, yaitu adanya gejala depresi ringan. Total skor 14-18, gejala depresi sedang. Total skor 19-22 menandakan gejala depresi berat. Dan total skor yang lebih dari 23 menandakan bahwa gejala depresinya sangat berat.
2.5 tabel kontingensi. Tabel kontingensi atau cross tabulation merupakan suatu metode statistik yang menggambarkan dua atau lebih variabel secara simultan dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel yang merefleksikan distribusi bersama dua atau lebih variabel dengan jumlah kategori yang terbatas. Variabel yang digunakan merupakan variabel yang memiliki skala nominal atau ordinal. Istilah tabel kontingensi pertama kali digunakan oleh Karl Pearson dalam on the Theory of Contingency and its Relation to Association and Normal Correlation, bagian dari Company Research Memoirs Biometrics Series 1 oleh Draper. Ini menurut Pearson tahun 1904. Masalah penting dari statistika multivariat adalah menemukan struktur ketergantungan langsung yang mendasari variabel yang terdapat dalam tabel kontingensi berdimensi tinggi. Apabila beberapa independensi bersyarat terungkap, maka penyimpanan data dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik. Lorison tahun 2002. Hal ini dapat dilakukan menggunakan konsep teori informasi yang memperoleh informasi hanya dari distribusi probabilitas dan dapat diekspresikan dengan mudah dari tabel kontingensi dengan frekuensi relatif. Berarti 251 itu ada tabel kontingensi 3 arah. Tabel kontingensi 3 arah atau biasa disebut tabel kontingensi B kali K kali L merupakan tabel kontingensi yang digunakan pada pengujian 3 variabel, yaitu variabel baris B, variabel kolom K, dan variabel lapis L. Tabel 2 menunjukkan bentuk umum dari tabel kontingensi 3 arah atau tabel kontingensi B kali K kali L. Untuk bentuk umumnya bisa dilihat pada PPT. Untuk hipotesisnya, itu H0-nya ketiga variabel saling bebas atau independen, atau tidak terdapat hubungan antara variabel pertama, variabel kedua, dengan variabel ketiga. Untuk H1-nya ketiga variabel sebagian atau seluruhnya tidak saling bebas atau dependen, atau terdapat hubungan antara variabel pertama dengan variabel kedua, dan atau dengan variabel ketiga. Untuk rumus statistik ujinya, bisa dilihat rumus berikut. Dengan NPQR merupakan frekuensi pada baris ke P, kolom ke Q, dan lapis ke R, dan EPQR merupakan frekuensi harapan. Rumus dari frekuensi harapan tersebut bisa dilihat dalam PowerPoint tersebut. Bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Sumber data yang akan kami teliti ini berupa data primer. Data primer tersebut akan dikumpulkan melalui pengumpulan data dengan metode survei. Dalam penelitian ini, mahasiswa Universitas Airlangga dipilih sebagai sampel. Selanjutnya adalah penentuan variabel. Menurut Sugiono pada tahun 2011, variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, pada variabel penelitian yang akan digunakan oleh kelompok kami ada 3 variabel, yaitu yang pertama adalah rumpun ilmu, yang kedua adalah tingkat depresi, dan yang ketiga adalah tingkat pemahaman dengan masing-masing kategorik yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data.
Secara umum, teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kategorik pada tabel kontingensi B kali K kali L. Langkah-langkah analisis data dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis penelitian. Yang kedua adalah menghitung daerah kritis atau kriteria pengujian. Yang ketiga adalah menampilkan gambaran umum deskriptif data penelitian. Yang keempat, menentukan hubungan antara jenis rumpun ilmu dan tingkat depresi terhadap tingkat pemahaman materi pada mahasiswa UNAIR selama perkuliahan daring. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulan hasil analisis data. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.